Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana Xiaowu memilih musuhnya di peperangan yaitu Tetua Beruang. Di sana ia juga akhirnya mengeluarkan wujud roh pelindungnya yaitu teknik cloning untuk mengelabuhi musuh tersebut. Terlihat meskipun Tetua Beruang bisa menghancurkan semua cloningan Xiaowu, tapi ia tetaplah kesulitan dalam menangkap Xiaowu yang memang sangatlah gesit. Terlebih lagi karena tugasnya ini hanyalah menahan Master Roh kuat, Xiaowu juga menunjukkan teknik dari tulang roh kepalanya yaitu sebuah hipnotis. Di mana ia menghipnotis para pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung itu sendiri untuk dikendalikan dan menahan Tetua Beruang. Tapi tanpa diduga meskipun itu adalah pasukannya sendiri, Tetua Beruang juga tidaklah segan-segan dan tetap mengeluarkan teknik meteor apinya. Di sana dikatakan meskipun para monster Shrek bisa menahan para Master Roh kuat, tapi pasukan militer Kekaisaran Tiando tetap saja kesulitan untuk menembus pertahanannya. Terlebih lagi untuk yang kali ini malah pasukan besar musuhlah yang bisa menerobos area Master Roh mereka. Namun Master Yu sendiri hanya mengatakan kalau inilah yang ia tunggu-tunggu. Karena memang seketika itu juga ia pun memberikan sebuah kode yang membuat Paman Pedang pun turun tangan. Di sana Paman Pedang juga langsung mengeluarkan teknik hujan pedangnya yang membuat ribuan Master Roh musuh pun harus kehilangan nyawa. Tak hanya itu, di saat yang sama Master Yu juga memerintahkan pasukan dari Kelentang untuk memberikan serangan lagi. Alhasil seketika peperangan pun kembali didominasi oleh Kekaisaran Tiando. Bahkan klan Macan Tutul Api dan klan Kambing Kamois dipaksa harus mundur ke belakang. Sementara di garis depan, duel antara Tangsan dan Bibidong juga masih terus berlanjut. Di sana Bibidong yang baru melihat keadaan perangnya juga langsung menyadari kalau kunci kekuatan dari Kekaisaran Tiando ini bukan hanya sekedar Tangsan saja, melainkan juga ada ketuanya klan Pagoda yaitu Rongrong. Oleh sebab itu, di saat para monster Shrek disibukkan oleh musuhnya masing-masing, Bibidong sudah memerintahkan Tetua Macan Tutulnya untuk mengincar Rongrong. Dikatakan Tetua Macan Tutul ini tak hanya memiliki kelincahan saja, tapi dari segi kekuatan juga enggaklah main-main. Bahkan ciri khasnya adalah serangan misterius yang tak akan bisa ditebak. Terlihat dengan kecepatannya yang layaknya seperti kilat, Tetua Macan Tutul ini bisa dengan cepat menghampiri Rongrong. Untungnya di saat semuanya sudah panik, tanpa diduga Tetua Macan Tutul yang tadinya ingin menyerang Rongrong, tiba-tiba malah terkena serangan balik dari pagoda Jiubaunya Rongrong. Yang ternyata teknik ke-8 Rongrong ini disebut sebagai cahaya dewa pelindung Jiubao. Dijelaskan teknik tersebut bisa menahan 9 kali serangan mematikan tanpa merusak pagodanya sedikit pun. Tapi minusnya Rongrong tak akan bisa menggunakan teknik roh yang lain ketika sedang menggunakan teknik ke-8. Tapi di sana Tetua Macan Tutul malah tambah semangat dan ingin melihat seberapa lama Rongrong bisa bertahan. Bahkan ia juga langsung mengeluarkan teknik ke-9-nya yaitu bayangan kehampaan. Alhasil dengan banyaknya serangan yang super cepat, untuk yang kali ini Rongrong tak bisa bertahan lagi dan harus dibuat jatuh. Dengan ini secara otomatis supportnya pun juga langsung terputus, yang membuat para monster Shrek tanpa supportnya Rongrong langsung dibuat kewalahan. Bahkan peperangan yang tadinya didominasi oleh Kekaisaran Tiando perlahan mulai terlihat imbang lagi. Tapi untungnya ketika Rongrong mau dieksekusi, di saat itu juga lah Paman Pedang lagi-lagi in action, ya kan? Bahkan serangan Paman Pedang barusan sampai mempengaruhi semua pertarungan yang ada termasuk Tangsan dan Bibidong. Namun di sana Tetua Macan Tutul yang sudah ditugaskan untuk membunuh Rongrong, ia tetap tak gentar sama sekali dan mencoba melawan Paman Pedang. Sayangnya Paman Pedang masih terlalu OP untuk dirinya. Bahkan Tetua Macan Tutul yang katanya super cepat, spesial untuk yang kali ini kecepatannya malah bisa ditahan oleh Paman Pedang yang juga berhasil memberikan serangan balik.
Tentunya Paman Pedang sendiri langsung menyuruh Rongrong untuk kembali mensupport teman-temannya dan biar ia sendirilah dalam melawan Cecungu ini. Alhasil ketika support Rongrong sudah keluar, di saat itu juga lah para monster pun semangat lagi dan mencoba merebut kembali dominasinya. Bahkan melihat semangat juang dari para pasukan yang sudah meningkat lagi, Master Yu dan Jenderal Gelong pun mengirim lagi pasukannya ke garis depan. Bedanya untuk yang kali ini The Real Monster lah yang join ke peperangan. Tak hanya itu, dari kejauhan mereka juga mengeluarkan ketapel apinya untuk mempermudah penerobosannya. Alhasil dengan semua serangan tersebut, peperangan bahkan hampir 70% dikuasai oleh Kekaisaran Tiandu. Sontak Bibi Dong sendiri juga tak tinggal diam, di mana ia pun langsung memerintahkan klan Naga Suci dan klan Harimau Hitam untuk menghentikan momentum dari Kekaisaran Tiandu. Tapi lagi-lagi Tang San yang menyadari kalau Kekaisaran Tiandu-nya sudah mulai menguasai peperangannya, ia juga tak tinggal diam dan mengeluarkan teknik dewa miliknya. Alhasil Bibi Dong yang kemarin hampir meninggoy karena teknik dewa, kali ini ia pun sampai dibuat gentar dan bergegas mengeluarkan teknik kesembilannya, yaitu keabadian. Sayangnya Tang San tidaklah mengincar Bibi Dong sama sekali, melainkan ia mengincar para tetuanya agar teman-temannya juga mendapatkan momentum yang sama. Yang pada akhirnya sekelas tetua beruang seorang Hyperdolo, ia harus bernasib sama seperti bule yang merasakan combo wombo mematikan dari Bu Bos Yawu. Sama halnya dengan yang lain, Mubai dan Yusing dengan mode EVOS-nya juga memberikan serangan telak kepada ketua klan Naga Suci dan klan Harimau Hitam. Tentunya combo Wombundu dan Oscar juga tak mau kalah, yang membuat semua ketua dari 4 klan utama pun harus terluka parah. Sontak Bibi Dong lagi-lagi dibuat ketar-ketir dan langsung memerintahkan tetua Chisu untuk mengeluarkan racunnya habis-habisan. Karena memang teknik dewanya ini hanya mengunci pergerakan saja, tapi tidak dengan pengendalian racun. Alhasil meskipun 4 ketua dari klan utama sudah terluka parah, namun dengan racun yang dikeluarkan oleh tetua Chisu juga berhasil membuat ribuan pasukan Kekaisaran Tiandu pingsan semua. Untungnya Dugubo sebagai master racun, ia masih sempat menghentikan serangan tersebut dan bisa mengurangi korban jiwanya. Sementara di sisi lain, pertarungan papan atas dari tetua Wudi versus tetua Yulong juga tak kalah seru, di mana dengan serangan terkuatnya mereka bahkan bisa menusukkan tombaknya masing-masing. Alhasil dengan momentum dan dominasi yang didapatkan, pasukan utama dari Kekaisaran Tiandu pun berhasil menerobos ke pertahanan musuh. Bahkan jika mereka bisa menghancurkan pertahanan dari klan Naga Suci dan klan Harimau Hitam, mereka juga pasti bisa untuk mengambil alih gerbang Jialing. Sayangnya meskipun ketua dari kedua klan itu sudah terluka parah, tapi dari segi anggota klan mereka bahkan lebih kuat dari klan Perisai Gajah. Terbukti pasukan utama Kekaisaran Tiandu yang mencoba menerobos perlahan mulai diratakan satu persatu. Bahkan para monster yang asli juga harus dibuat mundur dengan tekanan dari kedua klan tersebut. Sementara di garis paling belakang, Kaisar Subeng pun baru mendapatkan informasi tentang semua peperangan yang sudah terjadi, di mana mereka bisa menahan semua Master Roh kuat termasuk Bibi Dong yang ditahan oleh Baginda Tang San. Alhasil dengan momentum tersebut, Kaisar Subeng pun tetap mempercayakan semuanya kepada Master Yu dan Jenderal Gelong. Tapi jelas berbeda dengan keadaan di garis depan, di mana pasukan utama dari Kekaisaran Tiandu masih tertahan oleh kedua klan terkuat ini. Terlebih lagi ribuan Master Roh dari kedua klan juga sudah turun tangan semua. Awalnya Jenderal Gelong ingin membawa pasukan lagi untuk membantu keadaan di garis depan. Namun Master Yu langsung melarangnya karena memang itu hanya akan menambah korban saja. Jelas untuk saat ini mereka hanya bisa memberi dukungan lewat serangan belakang. Tapi lagi-lagi semua serangan tersebut tak efektif sama sekali, karena terlihat pasukan di garis depan perlahan mulai diratakan. Apalagi di saat yang sama ketua klan Naga Suci pun memerintahkan agar semua pasukannya terus menyerang. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah pasukan Kekaisaran Tiandu yang tadinya sudah terseok-seok dan semangatnya sudah hancur, secara mengejutkan malah mendapatkan bantuan dari Akademi 4 Elemen atau Feng Tian dan kawan-kawan.
Jelas bantuan tersebut benar-benar langsung merubah keadaannya, apalagi mereka juga membawa ribuan murid. Bahkan dengan kedatangan mereka ini, peperangan di garis depan perlahan mulai terlihat imbang. Tapi Master Yu yang melihatnya tetap mengatakan kalau keadaannya masih tergantung dengan pertarungan Tang San versus Bibi Dong. Di sana Bibi Dong sendiri ia tetap saja beranggapan kalau semangat dan strategi dari musuhnya ini semuanya ada di Tang San. Oleh karena itu, selama ia bisa membunuh Tang San secepat mungkin, maka 90% kemenangannya sudah ada di tangan. Alhasil untuk yang kali ini, Bibi Dong pun mengeluarkan teknik laba-laba penghisapnya dan mencoba mengganggu peperangannya terlebih dulu. Dikatakan aura kematian dari setiap orang di sini adalah makanan terbaik untuk laba-labanya. Kemudian barulah Bibi Dong pun mengurung Tang San dengan tekanan miliknya dan menyerap semua roh yang ada untuk memberikan serangan tunggal terkuat. Sontak Tang San sendiri juga tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan tombak Trisula Dewanya. Tapi di sana Bibi Dong yang melihatnya malah tak gentar sama sekali. Dan kali ini dengan teknik ke-9 keabadiannya, ia sudah benar-benar siap untuk melawan teknik dewa secara langsung. Karena katanya ia kalah di hutan pertarungan bintang kemarin bukanlah karena Tang San, melainkan karena dewa Poseidonnya langsung. Jelas jika Tang San tanpa senjata dewa, ia bukanlah lawan darinya. Alhasil Tang San yang mendengarnya juga enggaklah segan-segan dan langsung mengeluarkan teknik dewa ketiga, yaitu tidak kembali lagi dengan melemparkan tombak miliknya. Sama halnya dengan Bibi Dong, ia juga mengeluarkan serangan tunggal terkuat yaitu ruang kehancuran. Tapi di saat yang sama di area bawah, Xiaowu yang melihat pertarungan Tang San, ia pun malah memanfaatkan combo-wombonya untuk membuat tetua beruang terbang ke atas. Yang ternyata tujuan Xiaowu ini dengan menggunakan teknik perisainya, ia pun membawa tetua beruang untuk menerima serangan tunggal terkuat milik Bibi Dong. Alhasil Tang San tak terkena serangannya sama sekali, melainkan diterima oleh Xiaowu dan tetua beruang. Sontak Tang San sendiri langsung meninggalkan pertarungannya dan bergegas menangkap Xiaowu. Sementara untuk Bibi Dong, tanpa diduga ia benar-benar mencoba menahan tombak Trisula Dewa. Berbeda dengan tetua beruang, ia yang terkena serangan dari Bibi Dong tadi langsung terserap ke dalam ruang tersebut dan harus meninggoy karena teknik dari pemimpin sendiri. Waduh. Sama halnya dengan Bibi Dong, untuk kedua kalinya ia pun dibuat hancur lebur karena kepedean ia sendiri. Bahkan serangan tombak Trisula Dewa tak berhenti begitu saja, yang pada akhirnya lemparan Tang San tadi menghancurkan setengah gerbang Jialing dan menancap di ujung gerbangnya. Sontak semua pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung yang melihat Bibi Dong sudah hancur lebur, semua pun beranggapan kalau mereka sudah kalah. Bahkan para pasukan sampai kocar-kacir dan mencoba mundur ke gerbang Jialing. Tapi sayangnya semua aliansi dari Kekaisaran Tiandu juga tak tinggal diam dan mengejar musuh-musuhnya. Alhasil seketika peperangan pun benar-benar didominasi oleh Kekaisaran Tiandu, bahkan hampir 80%. Karena terlihat semua aliansi sudah turun tangan semua, termasuk para aula dari Kelentang. Sementara tetua Chisu, ia yang melihat pasukannya sudah kacau, mencoba menenangkan semuanya. Karena memang Bibi Dong tidaklah mati, melainkan ia dilindungi oleh teknik keabadiannya. Bahkan di saat itu juga lah Bibi Dong pun bangkit kembali. Jelas Tang San yang melihatnya langsung menyuruh Mubai dan Jiu Xing untuk menggempurnya habis-habisan agar Bibi Dong tak bisa membalikan keadaan. Untungnya ketika semua serangan mengarah kepada Bibi Dong, seketika ketua dari klan Naga Suci pun bergegas melindunginya. Di sana Bibi Dong sendiri juga menyadari kalau semangat dari pasukannya sudah turun drastis. Dan oleh sebab itulah untuk yang kali ini ia pun memberikan perintah terakhir, yaitu membentuk formasi pertahanan untuk melindungi pasukan utamanya agar bisa mundur ke gerbang Jialing. Dikatakan gerbang Jialing sendiri dijuluki sebagai mudah bertahan dan sulit diserang. Oleh karena itulah gerbang tersebut menjadi benteng yang sangat berharga. Tapi terlihat semua pertahanan tersebut lagi-lagi bisa ditembus oleh para murid dari Akademi 4 Elemen. Sementara pasukan utama dari Kekaisaran Tiandu sendiri, mereka juga memanfaatkan momen ini untuk terus menerobos maju ke depan. Berbeda dengan Bibi Dong, ia dan semua jajaran tetuanya memutuskan untuk benar-benar mundur ke gerbang Jialing. Awalnya Paman Pedang mencoba menghadang pelariannya. Sayangnya mereka tetap berhasil lolos dengan bantuan dari tetua Macan Tutul.
Di sana Jenderal Gelong yang melihat Bibi Dong sampai kocar-kacir, ia pun hanya tertawa tipis. Bahkan ia langsung memanfaatkan momen ini untuk memimpin pasukannya dan ikut menerobos juga. Awalnya Master Yu langsung melarangnya karena menurutnya Bibi Dong pasti punya persiapan lebih. Tapi sebagai seorang jenderal, Gelong tetap memutuskan untuk memanfaatkan momen ini yang memang sudah didapatkan mati-matian. Tentu meskipun begitu, ia juga menjanjikan kalau ia tak akan membahayakan pasukannya sendiri. Alhasil Master Yu pun menyetujuinya, yang membuat Jenderal Gelong beserta jajaran pasukannya pun melaju dengan kecepatan penuh. Sedangkan Tang San sendiri ia sama dengan Master Yu dan melarang teman-temannya untuk ikutan maju. Terlebih lagi keadaan mereka sekarang juga sedang terluka. Sampai di tengah-tengah kekeosan peperangannya, Xiaowu pun akhirnya sadar. Di sana Xiaowu langsung menjelaskan kalau ia tidaklah kenapa-napa karena memang ia sudah menggunakan teknik perisainya sehingga serangan Bibi Dong tadi tidaklah berpengaruh besar. Sementara di garis depan atau tepat di depan gerbang Jialing, benar saja Bibi Dong sudah menyiapkan banyak pasukan elit senjata untuk menahan semua musuh yang ada. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan bom racun asap untuk meratakan pasukan dari Kekaisaran Tiandu. Bahkan di saat yang sama, pasukan klan lebah pun akhirnya muncul dan memberikan serangan juga. Jelas Tang San yang melihat keadaan di depan sangatlah kacau, ia pun mengajak tetua Budi untuk menemaninya pergi ke sana. Sementara yang lain akan tetap di sini dulu. Sama halnya dengan Jenderal Gelong, ia yang melihat keadaan di depan gerbang sangatlah kacau memutuskan untuk menghentikan pasukannya. Di sana di depan gerbang ternyata tak hanya klan lebah saja, melainkan Putri Suci Hulena dan kakaknya juga sudah membawa ribuan pasukan tempur untuk membantu Kekaisaran. Bahkan dengan teknik penyatuan pesona iblisnya, mereka sampai turun tangan sendiri untuk meratakan para musuhnya. Yang sudah jelas di bawah asap merahnya, pesona iblis pun benar-benar mengamuk lagi setelah lama tidak terlihat. Sementara Tang San sendiri, ia pun langsung dibuat kaget kenapa para pasukannya keracunan semua. Karena memang bom asap tadi sebenarnya tidak beracun. Tapi berbeda dengan tetua Budi, di mana ia bilang kalau ini adalah racun warna-warni. Dijelaskan racun warna-warni ini sebenarnya adalah racun terlarang dari klannya dulu. Di mana racun tersebut terbuat dari 10 jenis obat berbeda. Selain itu, salah satu fungsi uniknya sebelum menambahkan jenis obat terakhir, maka racunnya tak akan membahayakan manusia. Oleh karena itu, bom asap tadi seharusnya adalah obat terakhir untuk memicu racun dari para pasukan yang sebelumnya mungkin sudah keracunan. Di sana dikatakan juga kenapa racun terlarang ini bisa jatuh ke tangan dari Kekaisaran Roh Pelindung. Karena ternyata pada saat klan Hautian mengasingkan diri dulu, 4 klan atribut tunggal digempur habis-habisan oleh Bibi Dong termasuk klan mereka. Sampai adiknya yaitu Yang Wusuang tiba-tiba malah hilang pada saat di peperangan. Yang ternyata adiknya disandra oleh Bibi Dong agar mau mengatakan soal cara membuat racun warna-warni. Karena memang di dunia ini yang bisa membuatnya hanyalah ia dan adiknya. Tentu tetua Wudi sendiri setelah melihat semua ini, ia juga sangatlah marah dan tak menyangka kalau adiknya malah mengatakan cara pembuatannya. Sementara Tang San sendiri menyadari kalau sedari tadi pesona iblis sudah meratakan banyak pasukannya, ia pun juga tak tinggal diam. Bahkan hanya dengan teknik mata iblis ungu plus cahaya dewa lautnya, ia bisa membuat pesona iblis pun bertekuk lutut dan terpongkeng ke gerbang Jialing. Bahkan ketua klan lebah dan jajarannya yang mencoba menyerang Tang San, semua serangan tersebut malah bisa dikembalikan oleh Tang San menggunakan teknik 1001 malam milik klan Tangnya dulu. Di sana tetua Wudi yang melihat ketua lebah ini memiliki kemampuan racun, ia pun langsung menanyakan soal adiknya. Sontak ketua klan lebah pun menjelaskan semuanya. Yang ternyata adik dari tetua Wudi ini tidaklah berkhianat. Bahkan demi resep racun warna-warni tidak tersebar, ia sampai memutuskan untuk bundir. Sayangnya sebelum itu Bibi Dong langsung menggunakan teknik pengendali pikirannya sehingga ia pun bisa mengetahui semuanya. Alhasil tetua Budi benar-benar sangatlah marah dan mencoba menerobos masuk ke pertahanannya. Untungnya Tang San pun langsung menahannya karena menurutnya ketua lebah ini hanya memprovokasinya dan di dalam sana pasti sudah ada banyak jebakan. Dan benar saja ketua lebah kembali dibuat kaget karena Tang San bisa mengetahui semua itu. Tak hanya itu, Tang San yang mengingat kalau bom asap tadi hanyalah obat terakhir untuk memicu racun warna-warni, ia pun akhirnya sadar kalau klan lebah sudah meracuni pasukannya diam-diam.
Yang ternyata misi yang diberikan oleh Bibi Dong kemarin tidaklah sesederhana mencari informasi belakang, melainkan ia masuk ke camp dari Kekaisaran Tiandu dan meracuni makanan pasukannya dengan menggunakan 9 obat racun warna-warni. Oleh karena itulah kenapa pada saat terkena bom asap tadi semua pasukan keracunan semua, karena memang itu adalah obat terakhir atau pemicunya racun warna-warni. Yang pada akhirnya karena gerbang Jialing sudah tertutup, tugas dari ketua lebah pun sudah selesai, yaitu menahan mereka semua. Jelas ketika itu juga ia pun membubarkan pasukannya. Sama halnya dengan Tang San, melihat para pasukan banyak yang terluka, ia juga tak mau memaksakan untuk menerobos dan membubarkan pasukan juga. Yang ternyata Kekaisaran Tiandu sudah membentuk camp istirahat di daerah gerbang Jialing. Terlihat setelah perang yang cukup sengit tadi, meskipun Kekaisaran Tiandu berhasil memukul mundur Bibi Dong, tapi mereka juga memakan banyak korban jiwa dan ribuan pasukannya terkena racun. Untungnya ketika Tetua Wudi memeriksa racun tersebut, racunnya beneran warna-warni. Jelas ia hanya menjanjikan meskipun Bibi Dong sudah melakukan sedikit perubahan pada racunnya, tapi ia tetap bisa membuat penawarnya. Terlebih lagi walaupun ia terluka parah pada saat duelnya melawan Tetua Yulong tadi, namun ia yakin kalau Tetua Yulong bahkan lebih parah, karena memang pada saat adu serangan tombak tadi ia mengincar organ dalamnya. Alhasil Tang San yang menyadari keadaan dari Kekaisaran Roh Pelindung, ia pun langsung berniat untuk mengambil Trisula Dewa Lautnya yang memang masih tertancap di gerbang Jialing. Di sana ia juga mendiskusikan dulu dengan Master Yu agar misi pengambilan Trisulanya ini bisa berjalan lancar. Tentunya Master Yu hanya mengingatkan kalau di sekitar Trisulanya pasti sudah ada banyak jebakan. Oleh karena itu meskipun Tang San menggunakan piramida lautan dunia, ia tetap harus berhati-hati. Terlihat di sana di tengah-tengah penyelinapannya ke gerbang Jialing, Tang San juga mendapatkan beberapa informasi yang salah satunya Bibi Dong ternyata sudah terluka parah. Sementara Tang San sendiri ia pun akhirnya sampai tepat di depan tombak Trisulanya. Jelas mendengar informasi kalau Bibi Dong sudah terluka parah, tanpa basa-basi lagi Tang San pun mencoba mengambil Trisulanya dari jarak jauh saja menggunakan cakar penangkap naga serta 6 mantra dari kelentang. Sayangnya baru saja bergerak, di saat itu juga lah Bibi Dong berhasil menemukannya. Yang ternyata Bibi Dong sudah menyerap kekuatan pikiran dan kekuatan hidup dari ketua klan Naga Suci untuk memulihkan kekuatannya. Alhasil seketika Tang San pun langsung dikepung oleh banyak pasukan termasuk Bibi Dong yang sudah di kondisi fitnya lagi. Di sana karena sudah terkepung, mau tak mau Tang San pun mengajak Bibi Dong untuk bayuan dalam adu kekuatan pikiran saja. Alhasil dibantu dengan tetua dulunya yang memperkuat formasi pertahanannya, Bibi Dong juga tak keberatan sama sekali dan mengeluarkan teknik tulang roh kepalanya. Sama halnya dengan Tang San, ia juga mengkombokan teknik mata iblis ungu plus cahaya dewa lautnya. Sayangnya Bibi Dong berhasil menggabungkan dunia pikirannya dengan Tang San sehingga ialah yang sangat diuntungkan. Terlebih lagi di dunia pikirannya ini katanya merupakan dunia rahasia milik Dewa Luocha atau yang dikenal juga sebagai Dewa Raksasa. Dijelaskan di dalam dunia pikiran tersebut Tang San tak bisa menggunakan teknik rohnya sama sekali. Bahkan ia juga mengakui jika tak bisa keluar dengan cepat, takutnya pikirannya akan benar-benar dihancurkan. Untungnya di saat itu juga lah jurus Wantiannya ternyata masih bisa digunakan. Alhasil meskipun tak bisa menggunakan teknik rohnya, tapi Tang San masih bisa bertahan. Bahkan ketika ia terkena serangan telak, tiba-tiba Tang San merasakan sosok Dewa Asura di tubuhnya, sehingga ia pun memusatkan semua kekuatan ke matanya dan mengeluarkan kekuatan pikiran medan Dewa Asura. Sontak Bibi Dong yang melihatnya langsung dibuat ketar-ketir. Bahkan ia berniat menghentikan Tang San sebelum ia mengeluarkan teknik tersebut. Sayangnya kekuatan dari medan Asura ini benar-benar menghancurkan dunia pikiran Bibi Dong, yang membuat di dunia nyata ia pun terpental terpongkeng-pongkeng bahkan sampai dibuat pingsan. Selain itu, dengan menangnya adu kekuatan pikiran tadi, Tang San juga berhasil mengambil lagi tombak Trisula Dewa Lautnya. Bahkan teman-temannya juga melihat aksi tersebut dari kejauhan.
Dijelaskan dengan kekuatan pikirannya yang sudah another level, Tang San memang bisa menciptakan teknik baru dengan menggabungkan kekuatan mata dan cahaya dewa lautnya. Di sana awalnya para tetua sendiri tetap mencoba mengejar Tang San yang memang sudah kehabisan banyak tenaga. Sayangnya di saat yang sama para monster Shrek pun tak tinggal diam dan menjemput Tang San di depan gerbang. Alhasil kedua tetua yang menyadari kukira Baiwan ternyata bawa kawan, mereka pun tak berani mengganggu Tang San dan memutuskan untuk mundur saja. Dengan begini Tang San pun bisa kembali ke camp dengan selamat. Sayangnya sesampainya di camp seketika Tang San pun langsung jatuh pingsan. Kemudian singkat cerita beberapa hari pun sudah berlalu. Di sana setelah menganalisis peperangan yang sudah terjadi, mereka pun mengadakan rapat serius. Di mana Jenderal Gelong yang awalnya ingin terlihat bersinar di depan Kaisar dengan memutuskan untuk menjaga bahan pangan kemarin, ia malah melakukan kesalahan fatal sehingga makanan mereka pun berhasil diracuni. Tapi di sana sebagai seorang jenderal, ia juga siap menerima hukuman apa saja karena kelalaiannya ini. Untungnya Kaisar Subeng masih memberikannya kesempatan untuk menebus kesalahan tersebut dengan jasa-jasa di peperangan berikutnya nanti. Terlebih lagi tetua Wudi juga sudah berhasil membuat obat penawar racunnya. Tentu meskipun saat ini Bibi Dong sedang terluka parah, tapi mereka tetap harus menyusun ulang strateginya jika benar-benar ingin untuk menerobos ke gerbang Jialing. Sampai di tengah-tengah keheningan itu, tiba-tiba Paman Pedang pun datang dan membawa seorang tamu yang cukup misterius. Yang ternyata tamu tersebut adalah Tianxin dari klan Naga Tirek Petir Biru. Dikatakan saat klan Naga Tirek Petir Biru musnah kemarin, ia dan Tian Heng sedang berlatih di luar. Dan oleh karena itulah ia masih bisa selamat. Jelas mengingat kejadian pahit tersebut, ia pun benar-benar sangatlah sedih. Jadi diceritakan selama ini Tianxin dan Tian Heng bersembunyi di kota Roh Pelindung untuk mencari beberapa informasi. Bahkan kedatangannya ke sini juga untuk melaporkan satu informasi penting. Di mana Kekaisaran Roh Pelindung ternyata sudah diam-diam mengutus kelompok pasukan elit menuju ke gerbang Jialing untuk membantu peperangannya. Dikatakan pasukan elit ini bernama pasukan malaikat yang akan dipimpin langsung oleh Putri Suci Hulena. Tak hanya itu, meskipun pasukan malaikat ini tidaklah banyak, tapi merupakan Master Roh di tingkat atas semua. Sontak Master Yu sendiri benar-benar sangatlah kaget karena katanya pasukan malaikat ini adalah kekuatan misterius dari Kekaisaran Roh Pelindung yang ahli dalam perang udara. Bahkan ketika Balai Roh Pelindung melawan Pulau Dewa Laut dulu, meskipun endingnya mereka kalah, tapi pasukan malaikat ini sempat membuat 7 penjaga sucinya terseok-seok. Tentunya mereka juga sangatlah berterima kasih kepada Tianxin karena memang dengan dapatnya informasi pasukan malaikat ini, mereka pun menyadari kalau Kekaisaran Roh Pelindung ingin mengajak berperang di udara. Di sana Tianxin sendiri setelah memberitahukan informasi itu, ia malah memutuskan untuk kembali lagi ke kota Roh Pelindung. Awalnya Master Yu menyarankan agar Tianxin dan Tian Heng ikut saja ke peperangan. Tapi Tianxin hanya mengingatkan pesan dari Master Yu itu sendiri, di mana di peperangan itu tak hanya sekedar pasukan tempur dan ahli strategi saja, melainkan juga ada pasukan pengintai, dan inilah yang ia lakukan bersama Tian Heng. Wede. Alhasil sebelum meninggalkan camp istirahatnya, ia pun hanya mengatakan kalau peperangan pasti akan berakhir. Cerita berlanjut di mana setelah mendapatkan informasi tentang pasukan elit malaikat kemarin, di ruang rapat Master Yu pun langsung menyusun strateginya dan menyuruh Oscar untuk membuat 20.000 sosis terbangnya. Sontak Oscar sendiri awalnya juga cukuplah kaget, tapi setelah ia perkirakan di bawah supportnya Rongrong, ia bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 hari. Yang ternyata rencana dari Master Yu, ia ingin melawan pasukan malaikatnya secara terang-terangan. Terlebih lagi batas waktu dari sosis terbang Oscar saat ini adalah 10 menit. Oleh karena itulah mereka akan memberikan setiap pasukan dari Kelentang 2 sosis terbang sekaligus agar mereka bisa menembakkan senjata busur zugenya. Tapi minusnya cara ini juga sangatlah beresiko tinggi karena seharusnya ketika pasukan Kelentang sudah terbang nanti, semua serangan pasti akan tertuju kepada mereka. Untungnya di saat itu juga lah Tang San dengan tubuhnya yang sudah pulih total pun muncul dan mengatakan kalau ia bisa mengatasinya. Tentu di saat pasukan Kelentangnya sudah terbang nanti, ia akan menerobos pertahanan musuh menggunakan Trisula Dewa Lautnya. Dengan begitu serangan pasti akan terbagi.
Yang pada akhirnya hari demi hari pun berlalu dan mereka terus menyempurnakan strategi perang di kloter yang kedua ini. Sampai tak terasa 10 hari pun juga sudah berlalu dan Oscar dengan perjuangan kerasnya beneran bisa menyelesaikan 20.000 sosis terbangnya. Sementara di sisi lain, Bibi Dong yang sedang asik tidur malah bermimpi buruk, yaitu mengingat lagi masa lalunya. Yang ternyata dendam Bibi Dong dengan Xian Sunji itu adalah masalah terbesar di hidupnya. Karena ternyata ketika Bibi Dong ini sedang kasmaran dengan pria yang ia cintai yaitu Master Yu, di saat itu juga lah si bejat Xian Sunji selaku gurunya malah memperkeosnya ya lur ya. Dan Xian Rensu itu sebenarnya adalah anak yang tidak ia inginkan. Oleh karena itulah kenapa hubungannya dengan Xian Rensu sangatlah tidak baik. Bahkan sedari kecil Xian Rensu sudah diasuh oleh kakeknya. Dan dari sinilah Bibi Dong yang awalnya gadis polos dan ceria seketika berubah menjadi sekejam ini karena masa lalunya yang juga sangatlah suram. Sampai pada akhirnya Bibi Dong pun tersadar dari tidurnya. Dikatakan ia sudah 7 hari jatuh pingsan. Di sana karena ia masih butuh waktu untuk memulihkan diri, jadi untuk sementara ia pun menyerahkan semuanya kepada Hulena selaku murid kesayangannya. Tapi tak lupa ia juga mengingatkan untuk mempertahankan gerbang jialingnya mati-matian. Sementara di balai dulu atau balai tetua, Xian Rensu masih menjalani ujian ke-8-nya. Yang tanpa diduga tahap ketiga dari ujian ke-8-nya ini, Dewa Malaikat langsung yang turun tangan dan mengatakan agar Xian Rensu mengadili kakeknya sendiri. Dikatakan Xian Doliu ini sudah melakukan kesalahan besar sebagai pemuda besar dari Dewa Malaikat. Yang ternyata tindakan Xian Doliu selama ini, di mana ia tidak melakukan apapun adalah kesalahan besarnya. Karena memang dengan ia membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan orang-orang di sekitarnya, itu sama saja dengan ia menyerah kepada kejahatan. Alhasil Xian Rensu sendiri dibuat bingung dengan dua pilihan. Di mana jika ia menyatakan kalau kakeknya bersalah, maka kakeknya akan ditahan di pelatihan penyiksa. Sedangkan jika ia menyatakan kalau kakeknya benar, maka ia tak akan bisa melanjutkan ujian ini. Sementara kakeknya sendiri, ia pun hanya bilang asalkan cucunya bisa menjadi dewa, maka ia siap mempertaruhkan apapun termasuk hidupnya sendiri. Sontak Dewa Malaikat sendiri juga langsung memberikannya dua pilihan. Yang pertama, Xian Rensu menggunakan pedang miliknya untuk menebas rantai dari kakeknya agar ia ditahan di latihan penyiksa. Dan yang kedua, jangan pernah ambil pedangnya ini. Jelas Xian Rensu sendiri lagi-lagi dibuat bimbang karena nyatanya kakeknya ini adalah keluarga satu-satunya. Tapi karena ia harus memilih, ia pun mengatakan semua kesalahan dari kakeknya yang membiarkan ayahnya mengepung klan Hautian dan membiarkan Bibi Dong bertindak semena-mena sehingga merugikan banyak rakyat yang ada. Namun tanpa diduga, meskipun ia sudah tahu kesalahan dari kakeknya, Xian Rensu lebih memilih kakeknya daripada menjadi dewa. Bahkan ia langsung membuang pedang Dewa Malaikat tersebut. Sedangkan di gerbang jialing, untuk yang kali ini Putri Suci Hulena lah yang memimpin semua pasukan untuk bertahan. Berbeda dengan kubu sebelah, di mana Kekaisaran Tiando dengan ratusan ribu pasukan termasuk seluruh jajaran aliansinya, dipimpin oleh Kaisar Subeng dan masing-masing jenderal utama termasuk Tangsan, mereka siap untuk melakukan rematch peperangan terakhir. Widih. Tentu Hulena yang melihat formasi Kekaisaran Tiando sekarang, di mana mereka mengutus semua master roh hebat di garis depan, ia pun langsung mengetahui kalau strateginya adalah Trisula Dewa Lautan. Jelas karena Kekaisaran Tiando berfokus kepada penyerangan, Hulena mencoba memanfaatkan kelemahan dari barisan belakangnya dengan menggempurnya menggunakan banyak serangan panah. Tapi jelas ia lupa kalau mereka masih memiliki klan pertahanan terkuat di dunia, yaitu Aula Pertahanan dari Klan Tang. Tentunya dengan musnahnya klan perisai gajah kemarin, otomatis Aula Pertahanan menjadi yang terkuat di bidang bertahan. Bahkan dibantu dengan supportnya Rongrong dan para monster Shrek yang lain, pertahanan mereka ini benar-benar tak bisa ditembus. Yang pada akhirnya di tengah-tengah penyerangan tersebut, tanpa basa-basi lagi, kali ini giliran Tangsan lah yang menyerang balik dengan melemparkan Trisula Dewa Lautnya untuk menghancurkan pintu utama gerbang jialing. Awalnya seluruh Master Dolo serta jajaran di level 80-an, mereka mencoba menggabungkan kekuatan untuk menahan kuatnya Trisula tersebut. Sayangnya this is Trisula Dewa Lautan. Bahkan hanya dalam beberapa detik saja mereka semua sudah tak tahan, yang membuat pintu utama gerbang jialing pun bisa ditembus.
Tapi jelas Kekaisaran Roh Pelindung juga tak menyerah begitu saja. Bahkan ketika Tangsan melemparkan trisulanya sekali lagi, kali ini giliran The Bai Bai Dong lah yang akhirnya muncul. Dikatakan Bibi Dong lagi-lagi menyerap kekuatan pikiran dan kekuatan hidup dari ketua klan Naga Suci. Di sana Master Yu yang melihat Bibi Dong masih belum menyerah, ia pun mencoba menasehatinya karena memang Master Roh jahat itu tak akan pernah bisa menang. Tapi Bibi Dong juga mengatakan kalau yang ia lakukan ini demi menyatukan seluruh dunia agar menciptakan kedamaian yang abadi. Tentu mereka hanya perlu tunduk di bawah kekuasaannya dan bisa hidup bahagia. Sayangnya Master Yu pun dengan tegas mengingatkan kalau tindakan Bibi Dong sangatlah salah. Bahkan sudah banyak para warga yang tidak bersalah menjadi korban jiwa karena keegoisan dan ambisi Bibi Dong itu sendiri. Tentunya Master Yu sendiri juga tak menyangka kalau Bibi Dong yang ia kenal sebagai gadis baik hati dan ceria di masa lalu, sekarang malah sudah menjadi sekejam ini. Sontak Bibi Dong yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia yang dulu yang katanya baik hati hanya ditindas oleh orang lain. Sehingga ia pun berpikir ke arah yang salah, di mana dengan mendapatkan kekuasaanlah barulah mereka memiliki tempat untuk berdiri dan tak akan ditindas lagi. Alhasil Master Yu yang menyadari kalau hati Bibi Dong ini sudah dipenuhi oleh kekuasaan, ia pun menyerah untuk menasehatinya. Tapi tentu alasan sebenarnya dari Bibi Dong sendiri, ia masih menyimpan rasa pahit masa lalunya dan mengatakan kalau Master Yu tak akan bisa mengerti. Yang pada akhirnya setelah obrolan panas tersebut, Tangsan lagi-lagi memecah keheningan dengan melemparkan Trisula Dewa Lautnya sekali lagi. Awalnya Bibi Dong masih bertekad untuk menghadang Trisula tersebut. Sayangnya untuk yang kali ini Hulena lah yang menghentikannya, yang membuat pintu utama dari gerbang Jialing pun benar-benar terbuka lebar. Sontak tanpa basa-basi lagi, Kaisar Subeng serta jajaran jenderal utama langsung memerintahkan untuk menerobos gerbang tersebut. Sementara Hulena sendiri untungnya ia tidaklah kenapa-napa dan hanya terluka ringan. Jelas sang kakak yang melihatnya awalnya berniat turun tangan langsung ke medan perang agar Kekaisaran Tiandou tak bisa menerobos masuk ke pusat kota. Namun tentu Hulena langsung melarangnya karena memang hal itu hanya akan membuat kakaknya mati. Oleh karena itulah satu-satunya yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mempertahankan gerbang kota mati-matian dengan semua senjata yang ada. Sementara pasukan dari Kekaisaran Tiandou sendiri, mereka yang mencoba menerobos masuk ke gerbang kota, sayangnya baru sampai di jembatan gerbang, mereka langsung dihujani oleh banyak serangan panah dan beberapa katapel juga. Untungnya di saat yang sama Akademi 4 Elemen lagi-lagi unjuk gigi dan mencoba menahan semua gempuran itu. Terlihat seluruh keadaan di gerbang Jialing sudah seperti malam tahun baru yang dipenuhi oleh banyak warna layaknya sebuah kembang api, ya kan? Bedanya untuk yang kali ini nyawa lah yang dipertaruhkan. Waduh. Tapi lagi-lagi dengan banyaknya persenjataan yang dimiliki oleh Kekaisaran Roh Pelindung, keadaan tetap saja menyulitkan Kekaisaran Tiandou. Bahkan korban jiwa juga sudah tidak terhitung lagi. Sampai para guru dari Akademi Shrek yang turun tangan dan mencoba membantu penerobosannya. Sontak hal itu membuat Hulena pun cukup panik, bahkan ia sampai memerintahkan untuk menghancurkan saja jembatan gerbang kotanya. Tapi tanpa diduga, di tengah-tengah kekeosan itulah, Tangsan sebagai penerus Dewa Lautan memerintahkan semua pasukan aliansinya untuk mundur 500 meter karena ia akan menggunakan kekuatan Dewa Lautnya untuk mendatangkan sebuah ombak yang besar. Jelas Bibi Dong yang melihatnya lagi-lagi ketar-ketir dan mencoba untuk menghentikan Tangsan. Sayangnya Tangsan juga langsung bergerak cepat dan meminta Paman Tulang untuk membantunya mengatasi Bibi Dong ini. Alhasil The Hyper Dolo Paman Tulang pun akhirnya menunjukkan sosok dari teknik terkuat kesembilannya, yaitu Tulang Naga. Sama halnya dengan Bibi Dong, ia lagi-lagi mengeluarkan teknik keenamnya, Tebasan Penghancur Ruang. Yang sudah jelas dibantu dengan supportnya Ketua Fengzi, The Bai Bai Dong harus kalah dalam bentrokan dan terkena serangan telak.
Di saat yang sama, Tang San pun juga akhirnya selesai mengumpulkan semua kekuatannya. Dan spesial untuk yang kali ini, ia memanfaatkan air di sungai Gerbang Jialing itu sendiri untuk menciptakan ombak yang besar dan membentuk sebuah tsunami buatan. Ya lur ya, widih, dewa lautan nih bos. Di sana Bibi Dong sendiri awalnya juga tak menyerah dan menyuruh klan pedang angin selaku pertahanan terakhir mereka untuk menahan ombak tersebut. Sayangnya Tang San langsung memperkuat serangannya menggunakan kemampuan tambahan dari kekuatan hati Dewa Lautan. Alhasil ketua klan pedang angin yang terlalu nurut dengan Bibi Dong, ia pun harus menjadi ketua kedua setelah Huyan Zhen yang dinyatakan meninggoy di peperangan. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan karena tsunami buatan sudah datang, Bibi Dong pun hanya bisa memerintahkan agar semua pasukannya melindungi diri masing-masing. Di sana terlihat Gerbang Jialing benar-benar sudah tenggelam dan harus kehilangan banyak pasukan. Sampai setelah cukup banyak menyapu bersih pasukan musuh, Tang San pun perlahan menghentikan tsunami tersebut. Sontak Bibi Dong sendiri bahkan mengakui kalau kemampuan Tang San ini sudah lebih dari setengah dewa. Sementara para pasukan Kekaisaran Tiandou, tentunya semangat mereka pun kembali berfire-fire. Bahkan dipimpin oleh Jenderal Gelong untuk yang kali ini ratusan ribu pasukan pun mencoba menerobos masuk ke gerbang kota. Berbeda dengan Tang San setelah mengeluarkan teknik tsunami buatan tadi, tentunya ia kehabisan cukup banyak energi. Tapi meskipun begitu, ia juga mau memanfaatkan momen ini dan mengajak para monster lainnya untuk membantu para pasukan dalam menerobos ke dalam kota. Tak hanya mereka, duo pamannya Rongrong juga siap untuk melawan Master Dolo di pihak musuh. Berbeda dengan Dugubo, ia diperintahkan untuk menjaga pertahanan dari Kaisar. Di sana, Tang San hanya meminta untuk masalah Bibi Dong biar ia sendirilah yang menyelesaikannya. Alhasil dipimpin oleh Baginda Dewa Lautan, mereka pun mencoba mengakhiri peperangannya. Sontak Bibi Dong sendiri juga tak tinggal diam dan memerintahkan semua tetuanya untuk melawan mereka di luar kota. Bahkan ia mempercayakan penjagaan gerbang kota kepada Xiu dan Hulena karena memang The Cruel Kaisar Bai Bai Dong ingin bertarung mati-matian melawan Tang San. Wede. Di sana para monster Shrek pun juga akhirnya tiba dan melakukan sedikit pemanasan dulu melawan para cecungu dari Akademi Roh Pelindung. Berbeda dengan dua tetua dulu Kekaisaran Roh Pelindung, mereka langsung dihadang oleh duo pamannya Rongrong. Di mana rematch antara paman pedang versus tetua macan tutul, sedangkan paman tulang akan melawan musuh lama Dugubo yaitu tetua Chisu. Sedangkan Baginda Maharaja Paduka Tuan Muda Kaisar Kanjeng Dewa Laut tertinggi Lord Tang San, ia pun langsung menghampiri The Cruel Kaisar Bai Bai Dong dan menyatakan kalau dendam lama dan baru mereka akan berakhir di pertarungan ini. Alhasil karena keduanya juga sama-sama ingin bertarung, bentrokan antar medan pun menjadi pembuka El Clasico di match papan atas yang kali ini. Tapi di sana The Bai Bai Dong sendiri ternyata tidak bertarung dengan kekuatan penuh karena katanya bentrokannya dengan paman tulang tadi sudah menghabiskan banyak kekuatannya. Namun meskipun begitu, melihat Tang San yang benar-benar berfire-fire, Bibi Dong pun bergegas mengeluarkan teknik kedelapannya yaitu mengkloning tubuh sendiri. Dikatakan teknik cloning milik Bibi Dong ini adalah yang teratas dari semua teknik cloning yang ada. Terbukti meskipun cuma satu bayangan, tapi teknik matanya Tang San bahkan tak bisa menebak mana tubuh yang asli. Namun di sana pertarungan El Clasico mereka ini juga tetaplah seru, di mana mereka masih bertarung imbang dengan skill survive-nya masing-masing. Sampai ketika Tang San melemparkan tombak Trisula miliknya, The Cruel Bai Bai Dong malah mengorbankan cloningannya untuk melarikan diri. Tapi jelas Baginda Tang San tak mau melepaskannya begitu saja dan mencoba mengejar Bibi Dong. Sementara di gerbang kota, para monster Shrek yang baru saja tiba langsung disambut oleh banyak jebakan. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan musuh mereka yang kali ini adalah teknik penyatuan pesona iblis yang memang sudah berevolusi. Awalnya di bawah tekanan asap merahnya pesona iblis, mereka tetaplah kewalahan. Terlebih lagi evolusinya ini juga bisa menyebabkan sebuah ilusi yang membuat mereka pun harus terpisah. Untungnya Rongrong yang menyadari kalau kekuatan roh dan keenam indera mereka dikurangi di dalam asap tersebut, ia pun dengan cepat mengeluarkan teknik tulang roh kepalanya agar bisa mengumpulkan teman-temannya. Jelas ketika para monster Shrek sudah berkumpul, pesona iblis pun langsung dibuat tumpul.
Terbukti mereka langsung menggunakan teknik penyatuan juga, bedanya mereka memusatkannya kepada take pertama untuk memberikan serangan tunggal yang kuat. Yang pada akhirnya Mubai pun menunjukkan teknik tulang roh pemberian Tangsan kemarin, yaitu raungan harimau hutan. Alhasil dengan raungan tersebut pesona iblis pun dibuat oleng, yang membuat mau tak mau ia pun harus menerima banyak serangan dan dibuat bertekuk lutut, ya kan? Wede, monster strike nih bos. Sementara di depan gerbang Jialing dibantu dengan Akademi 4 Elemen, para pasukan masih mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kota. Karena memang Kekaisaran Roh Pelindung masih memiliki beberapa klan utama yang siap menghadang mereka. Balik lagi ke Tangsan, di mana sembari mengejar Bibidong, ia yang melihat semua pasukannya hanya bisa mempercayakannya kepada Jenderal Gelong dan Master Yu. Karena memang di antara mereka semua hanya ia sendirilah yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan The Bai Bai Dong ini. Terlihat di sana setelah cukup lama kejar-kejaran, Bibidong pun malah dengan sengaja berhenti di pusat kotanya. Bahkan anehnya ketika Tangsan mencoba menyerangnya, seketika semua patung-patung di sana malah bergerak semua. Yang ternyata di tengah-tengah pelariannya tadi, Bibidong sudah mengeluarkan teknik dari tulang roh kaki kiri milik ibunya Xiaowu, yaitu sebuah hipnotis mimpi. Di sana teknik hipnotis ini benar-benar sangatlah OP, di mana The Cruel Kaisar Bai Bai Dong bisa mengendalikan banyak patung raksasa ya lur ya. Waduh. Berbeda dengan teman-temannya, di mana mereka yang melihat Hulena dan kakaknya sudah tak berdaya langsung berniat untuk mengeksekusinya. Tapi jelas di saat itu jugalah cahaya pun muncul dan melindungi putri suci Hulena. Yang ternyata inilah pasukan elit malaikat yang dikatakan oleh Tianxin kemarin. Tentunya tanpa basa-basi lagi mereka langsung mengepung Mubai dan kawan-kawan untuk membalikan keadaannya. Sedangkan untuk pertarungan di depan gerbang juga tak kalah seru, di mana Paman Pedang melawan Tetua Macan Tutul. Yang sudah jelas, meskipun Tetua Macan Tutul sudah menggunakan teknik ke-9 dan mengeluarkan teknik 1000 bayangannya, di hadapan dari Paman Pedang ia tetap saja hanyalah cecungu belaka. Bahkan dengan teknik ke-8 pedang penembus langitnya, The Hyper Dolo Paman Pedang pun berhasil membunuh Tetua Macan Tutul. Sama halnya dengan Paman Tulang, sebagai rival abadi dari Paman Pedang, ia juga tak mau kalah dan menggempur Tetua Cisu habis-habisan. Bahkan mengingat kalau klan pagodanya kemarin sudah diratakan oleh Kekaisaran Roh Pelindung, untuk yang kali ini sebagai bentuk penghormatan dari anggota klannya yang sudah meninggal, Tetua Cisu juga secara resmi dibunuh oleh Paman Tulang. Tapi jelas berbeda dengan para monster strike dan para pasukan di jembatan, karena memang mereka sudah dikepung oleh pasukan elit malaikat. Bahkan di sana meskipun para monster strike bisa memberikan perlawanan, namun tidak dengan para pasukan, di mana mereka bahkan harus dibuat mundur dengan kedatangan pasukan elit tersebut. Di sana setelah membuat mundur pasukan dari Kekaisaran Tiando, para pasukan elit malaikat ini juga menghancurkan semua akses jembatan ke dalam kotanya. Alhasil peperangan yang tadinya sangat didominasi oleh Kekaisaran Tiando seketika mulai terlihat imbang, apalagi dengan kekuatan ledakan yang dikeluarkan tak hanya menghancurkan jembatan saja, melainkan juga memakan banyak korban jiwa. Sama halnya dengan para monster strike, di mana mereka yang awalnya bisa mengimbangi gempuran musuh, tapi karena pasukan malaikat ini terus berdatangan, mereka pun tetap dibuat kewalahan juga dan harus terkurung di formasi malaikatnya. Sayangnya, pasukan malaikat yang awalnya ingin mengurung pergerakan mereka di dalam sebuah formasi, malah pasukan malaikat itu sendirilah yang dibuat kewalahan, ya kan? Waduh, ini baru definisi senjata makan tuan, ya kan? Tapi meskipun begitu, mereka tetap mencoba untuk melawan menggunakan ledakan cahaya malaikatnya. Untungnya Rongrong dan yang lain juga sudah aware akan hal itu dan langsung memberikan counter attack-nya.
Sementara untuk Tangshan, ia yang terkena ilusi dari Bibi Dong awalnya juga cukuplah kewalahan dalam menghadapi patung-patung raksasa itu. Sampai setelah banyaknya percobaan untuk menyerang, Tangshan pun menggunakan teknik dari tulang roh kepalanya untuk mencari tahu kebenaran dari ilusinya. Yang sudah jelas, patung-patung tersebut dikendalikan oleh kekuatan roh yang berasal dari patung malaikat di sana. Alhasil, tanpa basa-basi lagi, Tangshan pun kembali melemparkan tombak trisulanya ke arah sumber kekuatannya, yang membuat semua patung tersebut pun berhasil dihentikan. Sontak Bibi Dong sendiri benar-benar dibuat kaget karena Tangshan bisa dengan cepat menyadari teknik ilusinya ini. Berbeda dengan keadaan di garis belakang, di mana meskipun sudah tahu informasi pasukan malaikat dari Tianxin kemarin, tapi Kaisar Subeng tetap saja dibuat kaget karena katanya kemampuan dari pasukan malaikat ini melebihi 7 klan utama. Terlebih lagi, tak hanya sekedar menghancurkan jembatan saja, pasukan malaikat ini juga perlahan mulai menyerang garis pertahanannya. Untungnya mereka juga sudah menyiapkan semuanya dari awal dan siap meladeni peperangan udaranya. Di sana Master Yu juga langsung menjalankan rencana utama mereka dan menyuruh pasukan elit kelentangnya untuk memakan sosisnya Oscar agar bisa memberikan perlawanan menggunakan senjata rahasianya. Tak hanya itu, dibantu dengan aula pertahanan, mereka juga perlahan mulai menyerang balik. Di sana dikatakan juga senjata rahasia yang digunakan oleh pasukan terbang ini sudah dilengkapi oleh panah petir, sehingga mau katanya pasukan elit malaikat, momen serangan mereka itu seketika langsung dihancurkan oleh pasukan elit dari Kelentang. Bahkan di saat yang sama, Sui Bing selaku pemilik kekuatan atribut es, ia pun membentuk kembali jembatan gerbang kotanya. Yang sudah jelas, semangat dari para pejuang pun kembali berpayur-payur untuk menerobos masuk. Tapi lagi-lagi pasukan malaikat ini ternyata masih memiliki satu senjata rahasianya, yaitu teknik roh ke-8 pintu malaikat. Dikatakan teknik tersebut juga tak kalah OP, di mana siapapun yang terserap ke dalamnya seketika akan langsung menjadi abu. Untungnya sebelum memakan banyak korban jiwa, Paman Pedang langsung bergegas ke garis depan untuk melihat apakah pintu malaikat ini bisa menahan serangan dari pedang sucinya. Yang sudah jelas, meskipun pasukan malaikat juga menggunakan persatuan cahaya suci, tapi this is Paman Pedang, ya kan? Dimana dengan teknik 13 sayatan pedang, semua pintu malaikat pun berhasil disapu bersih termasuk pasukan malaikat itu sendiri. Alhasil semua pasukan pun juga kembali semangat untuk menerobos masuk ke dalam kotanya. Di sana di depan gerbang kotanya, Mubai dan kawan-kawan yang menyadari kalau para pasukan berhasil memenangkan pertarungan, mereka juga tak mau kalah dan ingin memusnahkan pasukan ini secepat mungkin. Bahkan di saat itu juga lah Xiaowu pun mengeluarkan senjata terkuat dari Kelentang, yaitu Amara Teratai Dewa. Yang ternyata Kelentang juga sudah menyelesaikan top 1 dari senjata terkuat ini. Awalnya Hulena yang melihatnya sudah menyadari kalau senjata itu pasti berbahaya. Oleh karena itulah ia menyuruh para pasukan untuk segera menghentikannya, bahkan dengan segala cara termasuk mengeluarkan roh pelindungnya masing-masing. Sayangnya dibantu dengan para monster Shrek, Xiaowu tetap bisa terbang ke atas untuk melancarkan senjata itu. Di mana setelah dilancarkan, otomatis formasi kurungan pun juga berhasil dihancurkan, yang membuat para monster Shrek pun bergegas melarikan diri dari area tersebut dan hanya menyisakan Xiaowu seorang. Di sana Xiaowu sendiri juga dengan cepat mengeluarkan teknik kehampaannya agar ia tidak terkena efek dari serangan tersebut. Tak hanya mereka, Hulena dan kakaknya juga bergegas meninggalkan areanya. Yang ternyata senjata terkuat nomor 1 dari Kelentang yang disebut Amara Teratai Dewa ini bisa menghasilkan ledakan yang super kuat, ya lur ya. Di sana terlihat saking kuatnya ledakan tersebut, tekanannya sampai tumpe-tumpe keluar, ya kan? Waduh. Yang sudah jelas sekelompok pasukan malaikat tadi seketika berhasil disapu bersih.
Tentunya Xiaowu yang melihatnya, ia pun hanya mengatakan kalau inilah kekuatan dari senjata terkuat kelentangnya. Bahkan bekas ledakannya juga membentuk sebuah teratai. Sementara untuk Lord Tangshan, ia yang berhasil keluar dari ilusi Bibi Dong tadi juga langsung menyadari kalau dari awal pertarungan Bibi Dong sudah memasang sebuah formasi untuk menyerap kekuatan pikirannya. Oleh karena itu, ia pun bergegas menghancurkan formasinya dan menyatakan kalau hari ini adalah hari kematian dari Bai Bai Dong. Alhasil untuk yang kali ini Bibi Dong sendiri benar-benar terseok-seok. Bahkan ia sampai menyesal tidak membunuh Tangshan pada saat turnamen elit beberapa tahun yang lalu. Tapi meskipun ia harus mati di sini, ia akan mengajak semua orang untuk mati bersama dengan teknik pengorbanannya. Sontak, Tangshan yang menyadari kalau teman-temannya masih ada di dalam kota awalnya juga cukuplah panik. Namun di saat itu jugalah tiba-tiba malah ada tekanan yang sangat besar dan terdengar suara seseorang yang mengatakan kalau mereka tak akan membiarkan gerbang Jialingnya sampai direbut. Yang ternyata setelah diperiksa itu adalah kedatangan dari 6 pemuja besar Master Dolo di bawah didikan dari Xiandou Liu langsung. Bahkan seketika teknik matanya Tangshan juga langsung di counter. Sontak Bibi Dong yang tadinya sudah pasrah sekarang mulai semangat lagi dan mencoba memanfaatkan kelengahan Tangshan untuk membunuhnya. Untungnya Tangshan masih bisa menghindari serangan itu. Bahkan menyadari kalau 6 Master Dolo sedang dalam perjalanan ke sini, ia berniat untuk membunuh Bibi Dong secepat mungkin dengan mengurungnya di bawah tekanan dari tulangnya Erming. Tapi tanpa diduga, Bibi Dong malah tak panik sama sekali dan hanya tertawa tipis karena katanya Tangshan akhirnya menunjukkan kelemahannya. Yang ternyata Bibi Dong sudah menyiapkan serangan terkuatnya yang ia sebut sebagai mata Dewa Lauca penghancur 13 dunia. Dikatakan ini adalah teknik tulang roh penghisap tubuh ratusan ribu tahun, yang dimana kekuatannya sendiri mengeluarkan banyak laser untuk mengunci pergerakan musuh. Sontak dengan banyaknya serangan laser tersebut, Tangshan tak bisa menghindarinya dan harus terkena serangan terkuat yang disimpan oleh Bibi Dong selama ini. Tentunya para monster Shrek termasuk Hulena juga sangatlah panik dan mencoba mengecek keadaannya. Tapi di sana Xiu malah sok-sokan mencoba menahan ke-6 monster Shrek sendirian agar Hulena bisa tiba di pertarungannya. Sayangnya hanya dengan Mubai seorang saja ia bisa dengan mudah dikalahkan, yang membuat para monster Shrek pun juga bergegas ke pusat kota. Di sana di pusat kota, The Cruel Kaisar Bai Bai Dong hanya mengatakan meskipun teknik terkuatnya ini menghabiskan semua kekuatan roh dan kekuatan pikirannya, tapi dengan tawa liciknya ia pun bilang kalau Tangshan pasti sudah meninggal. Bahkan meskipun dilindungi oleh Dewa Lautan, Tangshan tak akan bisa menahannya. Sayangnya di saat itu juga lah tawa liciknya pun harus terhenti karena terlihat Baginda Maharaja Paduka Tuan Muda Kanjeng Kaisar Dewa Lautan tertinggi Lord Tangshan masih baik-baik aja. Yang ternyata karena kekuatan pikiran Tangshan sudah diserap oleh Bibi Dong, jadi Tangshan pun mengetahui kalau Bibi Dong masih memiliki teknik rahasia terkuat. Oleh karena itulah dari tadi ia hanya memancing agar Bibi Dong mengeluarkan teknik tersebut. Terlebih lagi sebelum terkena serangan tadi, Tangshan yang menyadari kalau laser tersebut adalah sebuah cahaya, ia menggunakan teknik roh ke-8-nya untuk melindungi diri. Karena memang cermin Raja Harimaunya bisa memantulkan semua cahaya apapun. Oleh karena itulah meskipun sebenarnya serangan tadi super kuat, tapi di bawah perlindungan kristal cermin, Tangshan hanya menerima luka goresan saja. Alhasil The Cruel Kaisar Bai Bai Dong langsung tertunduk lesu karena nyatanya semua kekuatannya sudah terkuras habis dan tak ada kesempatan lagi untuk melawan. Tentunya Tangshan sendiri juga tak mau berlama-lama dan menggunakan teknik dewa ketiga yaitu lemparan Trisula Dewa untuk menghukum Bai Bai Dong dengan seluruh kejahatannya. Tapi tanpa diduga, Hulena tiba-tiba malah datang dan mengatakan kalau ia bisa membalas jasa Tang Yin yang sudah menyelamatkannya beberapa kali. Namun jika ia mau menyentuh gurunya, maka tak akan ia biarkan sama sekali. Wede.
Yang lagi-lagi tanpa diduga The Bye-Bye Dong meskipun sangatlah kejam, ia pun menunjukkan sisi baiknya kepada orang yang ia sayangi. Bahkan ia tak membiarkan Hulena untuk menerima serangan tombak tersebut dan lebih memilih menyerahkan dirinya sendiri. Untungnya di saat itu jugalah keenam pemuja besar perintah dari Xiandoliu tadi pun akhirnya muncul dan mengubah arah serangan dari tombak tersebut sehingga Bye-Bye Dong pun terselamatkan. Di sana terlihat pemuja besar yang datang ini salah satunya adalah musuh lama Tangsan, yaitu pemuja besar ketujuh Master Iblis. Bedanya ia ditemani oleh saudara kembarnya yaitu pemuja besar keenam Xianyun. Sayangnya untuk kelanjutan dari peperangannya akan kita lanjutkan di bagian yang berikutnya. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 231 sampai 236 ini mungkin sedikit kata pepatah dari seorang Joker aja, ya kan? Dimana orang yang jahat itu terkadang lahirnya dari orang baik yang tersakiti. Sebagai contoh Bibi Dong, ia yang awalnya adalah gadis yang baik dan ceria, seketika berubah menjadi sangatlah kejam di balik wajah cantiknya karena masa lalu pahitnya yang memang sudah menghancurkan semua masa depannya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan besar kecilnya masalah seseorang karena kita tak pernah tahu betapa sulitnya ia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke lah, sekian dari saya Mr. Ryan selaku admin yang sedang bertugas. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.